sholat itu perintahnya ada di surat Toha di ayat ke-28 ya Kak, surah ke-13 ayat 28. Lalu di surat Ar-Ra'd, jadi ketika teman-teman galau, teman-teman tolong perbaiki wudhunya. Teman-teman lagi sedih, perbaiki wudhu, teman-teman sholat. Misalnya galaunya di jam-jam bukan waktu sholat fardu, jam-jam di waktu sholat sunnah gitu ya. Boleh sholatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala gitu ya, tidak mengiringi sholat fardu, boleh. Jadi 2 rakaat di waktu-waktu jam-jam berapapun. Jangan lupa baca Al-Quran. Perintah kita kalau galau baca Al-Quran itu ada di surah. Yang pertama amalannya kan sholat ya Kak. Yang kedua itu kalian buka Al-Quran. Nah ketika selesai salam, teman-teman baca istighfar jangan di mulut, tapi di dalam hati. Di dalam hati bilang, cuma kalian istighfarnya di mulut, tapi di dalam hati harus nyampe gitu. Astagfirullahalazim, sambil katakan kalau teman-teman tuh pernah punya banyak dosa gitu kalau galau ya. Oke teman-teman, sekarang saya cuma pengen sesi pertanyaan aja ya, karena atau teman-teman mau saya bahas lagi tentang surat At-Taubah, pasti tentang surat orang-orang al-munafik. Mau saya bahas juga lagi? Sebentar ya, saya pakai hand shock dulu Kak, soalnya tadi habis sholat. Jadi saya baru nyampe karena tadi ada teman, saya punya teman suaminya meninggal, jadi saya harus kesana dulu. Terus sayanya sholat dan saya posisinya di sini. Mau ngebahas Al-Quran aja gitu. Atau mau sesi pertanyaan aja? Coba komen. Kemarin ada yang ingat nggak surat At-Taubah sampai di ayat keberapa? Kita lanjutin ayat berikutnya. Surat At-Taubah di ayat ke berapa terakhir? 60 sudah sampai 65 udah ya. Oke. Tentang yang mengolok-olok. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jangan ngatur selain donatur katanya. Ini Ratu Bedor selalu komenannya kayak julid banget ke saya ya Ratu Bedor. Ratu Bedor nih. Ratu Bedor, kalau kamu agamanya non-muslim, saya serahkan urusan agamamu ke Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kamu nggak suka sama saya, silakan kamu boleh keluar ya. Oke. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu anak-anak, Bu tolong ya nih. Oke. Ini selalu Ratu Bedor komenannya nggak suka ya dengan saya ya. Ini yang kesekian kali ya. Oke, saya tidak pernah mengatur siapapun. Kalau memang ada yang ikut suka dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Yuk kita bahas Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat surat At-Taubah hanya surat At-Taubah yang tidak tertulis kata Bismillahirrahmanirrahim, karena di situ terisi tentang peperangan. Kita lanjut ya ayat ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kemarin ini menceritakan tentang sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Jadi mereka hanya memperolok-olok agama Islam. Nah ini jadi kalau memang ada agama lain yang tidak menyukai agama Islam, ya biarkan mereka dengan rasanya. Kita tidak usah mengikuti campur urusan dia gitu ya. Kalau dia mengolok-olok ayat Al-Quran, dia tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, biarkan saja. Biar semua tulisannya itu termaktub ya Kak, sampai hari kiamat kelak, dihisapnya sampai dengan hisap yang benar-benar mengerikan. Kita lanjut. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Waalaikumsalam Kak. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Ini kisahnya yang kemarin lanjutannya ya Kak. Oke. Ketika ada orang yang beriman lalu dia keluar ke selain agama Islam ya Kak, berarti dia kufur atau kafir, keluar dari agama Islam. Biarkan saja. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena tidak bertobat, niscaya kami akan mengadab golongan lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, kalau misalnya dia mau masuk lagi ke agama Islam, silahkan. Kalau dia tidak mau masuk lagi, tidak usah dipaksa. Karena Islam tidak pernah memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam.
Cuma ada dua pilihan. Kamu mau bahagia silahkan, tidak bahagia ya silahkan. Oke? Al-munafiquna wal munafiqati. Oke, ini yang kemarin ya Kak, berarti ya di ayat 67-nya. Oke, kita lanjut berarti ke ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Nah, ini perbedaan sama orang munafik ya. Orang munafik itu kan kalau berbicara dia berbohong. Tempatnya di neraka jahanam. Ya Kak? Kalau orang wal mu'minuna wal mu'minat, jadi orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kami itu baku tolong Kak. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu baku tolong. Oke, misalnya saya duduk di sini, ada banyak orang yang mu'allaf atau yang belum memahami. Oke, saya duduk di sini kan sebagai self reminder. Kalau orang-orang mu'allaf yang belum memahami lalu dia mau belajar, maka saya menyampaikannya pelan-pelan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menolong. Bagi sebagian lain, mereka menyuruh berbuat ma'ruf. Nah, saya duduk di sini ingin selalu berbuat ma'ruf, ya Kak, ingin selalu berbuat baik untuk mencegah kemunkaran atau hal-hal yang negatif Kak. Terima kasih dikasih gift ya. Oke. Nah, orang mukmin itu biasanya ingin selalu berbuat ma'ruf. Contoh, dia menjauhkan dari yang munkar. Munkar itu apa Kak? Munkar itu dalam Al-Quran ya tentang orang-orang yang hanya memikirkan nafsu syahwatnya dan hanya memikirkan nafsu perut dan akalnya. Contoh, dia mencuri, mabuk, narkoboy itu ya. Karena kalau orang-orang sholat itu akan terhindar dari kata-kata munkar itu. Oke, menegakkan sholat, kita memperbaiki sholat. Oke, menunaikan zakat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan orang-orang yang melakukan itu semua, mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Boleh Kakak mau bertanya apa? Kita di sini hanya ngebahas beberapa ayat untuk siang. Gitu ya. Oke, teman-teman mau bertanya apa? Boleh silahkan. Kita lanjut sambil teman-teman mau bertanya apa, boleh komenannya ya. Oke. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Nah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang berusaha menjaga keimanannya, baik laki-laki ataupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya itu air yang selalu mengalir. Oke, jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar. Masyaallah taala Kak. Huwal fawzul azim. Oke, orang-orang yang berusaha menjaga keimanannya, sholat, zakat, mengerjakan hal-hal positif atau yang ma'ruf, maka dijamin sama Allah surganya yang selalu air itu mengalir di bawahnya, mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Oke, dan tempat-tempat yang baik di surga Adnan, ridha Allah itu lebih besar kepada orang-orang yang selalu melakukan amalan kebaikan. Itulah kemenangan yang agung bagi agama Islam yang selalu menjaga keimanannya, gitu ya. Oke, saya sambil sesi pertanyaan nih. Apakah lafaz dan niat wudu harus berbarengan dengan gugurnya air ke muka? Apa sih itu tadi? Apakah lafaz dengan niat wudu harus berbarengan dengan gugurnya air ke muka? Itu maksudnya. Oke. Jadi menurut mayoritas ulama, jumhur ulama Kak, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, niat wudu itu wajib dibarengi dengan membasuh wajah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, niat wudu wajib dibarengi dengan membasuh wajah saat pertama kali menyentuh muka. Jadi dibarengin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala, lalu Kakak basuh muka. Itu mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Oke. Niatnya itu rukun wudu yang letaknya di dalam hati. Jadi niatnya di dalam hati. Apa doanya kalau kita dizolimi orang? Apa doanya kalau kita dizolimi sama orang gitu? Masa idah sebentar ya Kak, yang masa idah sebentar. Kak, kalau kita dizolimi sama orang, kita doa untuk keselamatan orang itu. Kita disakitin, kita doakan yang baik. Karena ketika doa itu nyampe kepada orang yang kita doakan, itu kembali buat kita doa yang baiknya. Tapi kalau misalnya doa orang buruk, kita mendoakan orang lain itu buruk karena dia menzalimi kita, ya Kak, tiba-tiba nyampe di ars itu nggak ada pemilik doa. Doanya itu kan kembali kepada kita, ya. Jadi doakan yang baik-baik. Jadi intinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. Kalau dizolimi baca doa itu, ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tuh seandainya seorang yang sudah berzina, apakah orang itu akan diampuni? Kak, orang yang sudah berzina, apakah orang itu akan diampuni? Selama dia bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi atau mengingat apa yang sudah pernah dia lakukan, insyaallah ta'ala, ya. Oke, kalau dizolimi doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang berzina itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertaubatnya dengan sungguh-sungguh. Tadi apa tadi pertanyaannya Kak yang di atas? Aduh, pertanyaannya sudah hilang nih Kak. Makassar hadir, iya Kak. Kalau suami meninggal, masa idahnya berapa lama? Iya, ini Kanita yang bertanya ya. Kalau dalam Al-Quran suaminya meninggal, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal dalam Al-Quran ya. Oke. Kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari itu masa idahnya. Aceh hadir, halo Aceh. Waalaikumsalam kakak semua. Ya, kalau masa idah Kanita, suami meninggal masa idah. Oke, bukan gak boleh keluar Kak. Gak boleh keluar itu untuk menjaga marwahnya sebagai perempuan yang baru ditinggalkan. Jadi sebaiknya kalau kakak misalnya pengen melakukan aktivitas, itu diperbolehkan asal jaga pandangan, jaga marwahnya kita, karena suami baru meninggal. Seandainya duhanya 8 rakaat, harus berapa salam? Boleh 4 rakaat atau 2 kali salam, atau 2 rakaat 2 rakaat. Mi, apa saya berdosa jika melawan pada suami tapi suami itu zolim? Jangan dilawan Kak. Karena kalau suami zolim kita lawan, dia bakalan lari ke tempat orang-orang yang butuh perlindungan sama yang dia butuhkan perlindungannya, entah ke orang lain atau yang dia cinta. Nah, sebaiknya doakan ya. Malaysia hadir, halo Malaysia, sehat selalu ya Kak semuanya. Mi mau tanya, baca sholawat sama zikir sambil nyantai, sambil sambil rebahan, sambil aktivitas itu boleh Kak. Sambil baring itu boleh. Ya. Oke. Waalaikumsalam, Banjarnegara hadir, Malang hadir, Bandung. Waalaikumsalam semuanya. Kak Robiah, waalaikumsalam. Salam kenal ya. Oke Kak. Saya lagi kesini karena di rumah saya yang ini lagi ada tukang Kak di belakang. Lagi ada tukang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mau bertanya apa lagi? Silahkan dengan sesi pertanyaan. Kalau misalnya dia nih gini, kan dalam Al-Quran itu masa idah suaminya meninggal, perempuan itu menunggunya itu sampai kapan? 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya dia dalam keadaan hamil hingga melahirkan meskipun hanya berselang beberapa hari setelah suami meninggal, itu ditunggu ya Kak, 4 bulan 10 hari. Mana nih tadi? Saya sudah 2 kali ke masjid untuk acara Isra Mi'raj, tapi katanya tidak boleh karena saya masih masa idah. Benar kami? Kalau 4 bulan kakak belum 4 bulan 10 hari, kakak harus benar-benar masa idah itu menunggu. Ya, tapi kalau misalnya kakak bosan, kakak dekatkan diri dengan membaca Al-Quran, gitu ya. Kalau misalnya kakak ke masjid, sebaiknya kakak untuk menghindari fitnah, tunggu gitu ya. Maksudnya bagaimana kalau bekerja? Oke, kalau bekerja itu diperbolehkan, tetap jaga pandangan dan jaga marwahnya selaku perempuan yang baru ditinggalkan suami. Mi, doa suami zolim apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Urutan sholat tahajud Umi, oke. Sholat taubat, tahajud, hajat, istikharah, witir. Kakak selesai salam, kakak istighfar. Istighfarnya jangan cuma di mulut tapi di dalam hati. Lalu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu baca sholawat, lalu angkat tangan berdoa pakai bahasa Indonesia. Boleh ya. Setelah itu tutup dengan istighfar lagi gitu ya. Mi, doa suami zolim itu yang tadi ya Kak. Waalaikumsalam, hadir Makassar. Mi, kalau kerja di tempat sulam alis, apakah hasil kerjanya halal atau haram? Kak, orang yang pakai sulam alis aja itu tidak diperbolehkan ya, karena wudhunya kita, mandi junub, mandi besarnya itu nggak sah sholatnya. Oke, kakak bisa pikirkan pakai logikanya, kalau seandainya kerja di tempat sulam alis, hasilnya dari apa kalau bukan dari situ? Nah, carilah yang berkah ya Kak, yang bisa membawa kebaikan. Oke, waalaikumsalam Kak. Mi, mana yang terbaik untuk janda menikah lagi atau tidak?
Kak, kakak boleh sholat tahajud dan istikharah. Apa yang saya sampaikan belum tentu baik. Kalau yang Allah sarankan itu sudah pasti baik buat hambanya. Sholat tahajud dan istikharah, apakah kakak bisa menikah lagi atau tidak? Wallahu alam, karena hanya Allah yang tahu kakak itu punya jodoh lagi atau tidak. Di rumah saya kak ini lagi di rumah kak, tapi bukan di Jakarta ya, bukan di Jakarta. Sujud terakhir dan doa sebelum salam pada sholat kodok boleh. Seperti sholat wajib, kakak boleh berdoa di dalam hati ketika sujud terakhir ya. Kalau perempuan sholat ke masjid boleh, hukumnya tidak bersalah dan tidak berdosa. Asalkan kakak ketika sholat tidak boleh langsung di belakangnya imam. Khawatirnya nanti kakak tukeran handphone sama imam. Ya. Tar dulu. Asli mana kak? Saya lahir di Jawa Barat, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Jadi kalau ada pelajaran bahasa Sunda ya dulu tuh saya lari ke tukang es kelapa. Padahal tukang es kelapanya juga orang Jawa, tapi dia bisa bahasa Sunda. Nih kalau pakai pensil alis nggak apa-apa, yang penting kalau waterproof, ketika mau wudu itu dibersihkan pakai micellar water ya. Mi suami jarang sholat, sudah meninggal, didoakan boleh nggak Mi? Kakak doakan ya bagus, malah dia justru butuh doa ya, meringankan siksa kubur, sedekahin terus atas nama suami. Sehat selalu ya Mi, amin. Terima kasih doanya ya. Mi minta penjelasan apa itu? Masalah penyakit ain. Ain itu dalam bahasa Arab artinya mata ya, mata. Kenapa mata? Jadi intinya gini kak, ketika kakak punya sesuatu lalu kakak pamerin, nah jatuhnya ria kan. Ria itu nggak boleh kan dalam agama kita kan. Nah jadi sebaiknya kakak jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan pamer atau ria gitu ya. Sehat selalu Mi, amin. Jadi penyakit ain itu kan dia gangguan fisik ya kak, gangguan fisik, mental, atau gangguan pada benda gitu. Mi, kalau kak mohon maaf sekali lagi, saya kalau menyebutkan instansi saya bukan nggak mau ngebahas, karena pasti kena pelanggaran. Saya takut kalau kena pelanggaran. Mi, kalau kita sedekah atas nama almarhum suami, apakah kita minta didoakan kepada orang yang dikasih sedekah itu? Enggak. Kita tuh sedekah atas nama almarhum suami, nanti semua pahalanya buat orang yang ada meninggal itu, bukan buat kita. Mi, sholat rambut diikat atau dilepaskan? Kak, kalau sholat itu rambut nggak diikat, khawatirnya ke depan kelihatan. Nanti kalau yang nggak boleh itu diikatnya itu udah kayak hantu kak, ditaruh di atas kepala tinggi banget, itu nggak boleh. Kalau sholat tarawih nanti di masjid tidak boleh kami, boleh kak. Yang nggak boleh itu kita sholatnya berdekatan dengan laki-laki, harus ada penutup atau hijab di antara laki-laki dengan perempuan. Kalau hatam Al-Quran harus diselamatin gak Mi? Kalau punya duit rezeki panggil anak yatim, boleh, doakan dengan anak yatim lebih makbul. Tapi kalau nggak punya rezeki cukup kakak dengan keluarga aja berdoa, itu boleh. Kalau sholat sunnah pas ruku apakah boleh berdoa? Boleh kak. Mi, kalau rambut panjang gimana Mi? Maksudnya gimana? Diikat kak, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu rambut diikat sampai digujung ke sini. Mi, lansia 75 tahun wajib bayar fidyah nggak? Kalau dia masih sehat, masih mampu mengingat segala sesuatunya, masih bisa sholat, bayar fidyah. Kalau dia udah sakit-sakitan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya jangan. Kak izin ya kak, adek coba cari itu dek. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini bukan karena ini kak, tadi saya nyoba-nyoba pas ini udah layarnya udah saya sentuh, saya lupa hapus. Ngeliat aja lagi. Adek tolong dong dek, tisu dek. Tuh yang itu dek. Mi, kalau mendoakan suami yang sudah selingkuh, apa doanya diijabah? Kakak berdoa buat suami yang udah selingkuh, doainnya doa yang baik. Gini kak, kalau suami selingkuh berarti kan dia zolim sama kita. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cuma jangan dikatain terus. Jadi intinya gini kak, intinya kalau seandainya kakak mau berdoa
doanya berasa sakit banget kalau suami saya lagi selingkuh. Saya pengen banget punya rumah yang gede, yang berkah. Tuh, begitu Kak doanya kalau lagi disakitin. Mi bulan Syaban masih bisa puasa qada? Bisa dong. Bisa, sekarang masih bisa, hari ini saya puasa Kak. Mi nggak usah dihapus. Oh ya udah nggak apa-apa. Mi bulan Syaban masih bisa puasa qada? Bisa. Nisfu Syaban insya Allah tanggal 3. Gini Kak, Nisfu Syaban itu dalilnya udah saya buatin ya Kak dalam video TikTok saya ya. Kakak boleh kepoin aja. Jadi dari hadis itu yang dikutip dari karangan Syekh Muhammad itu Al-Albani ya, di nomor hadis 1144 beliau mengatakan Allah sedang mengamati atau sedang melihat apa yang dilakukan oleh hambanya ketika bulan Sya'ban. Nanti dicatat sama malaikat, nanti dilaporkan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan, dan tidak ada spesifikasinya atau sholat khusus itu nggak ada. Lakukan aja amalan kebaikan dan itu semua langsung dilaporkan sama Allah. Kakak mau baca surah Yasin silakan, mau baca Al-Muluk silakan, mau sholat taubat silakan, tahajud lebih bagus, witir juga bagus gitu ya. Oke? Baca surah Yasin habis sholat maghrib 1 kali boleh. Puasa Syaban batasnya sampai kapan? Sebelum Ramadan. Ini sedekah yang dikasih ke orang rutin apakah termasuk sedekah jariah? Iya. Mi kalau pakai, kakak izin ya. Mi kalau pakai lipstik yang cerah boleh ya, izin Kak, izin. Saya tadi ini bener-bener ya, saya bukan ada niat mau pakai di depan, karena tadi waktu saya mau hapus tiba-tiba saya udah on gitu ya. Ini di rumah saya memang, tapi di rumah saya yang satunya. Jadi kalau misalnya saya untuk cari tisu, cari itu, ini nggak ditempatin, rumah ini nggak ditempatin. Bagaimana Mi kalau hutang sama orang tua belum dibayar? Harus dibayar. Orang tuanya udah meninggal atas nama orang tua itu sendiri. Ya, saya niat bersedekah saya niat membayar hutang dan diniatkan bersedekah untuk nama orang tua saya, namanya siapa, binnya siapa gitu ya. Oke? Barakallah. Mi kalau ambil wudhu kumur-kumur pakai air hangat tapi yang lain pakai air keran. Boleh nggak Mi? Emang kenapa kumur-kumurnya pakai air hangat? Sebaiknya begini Kak, sebelum wudhu kakak kumur pakai air hangat. Kenapa harus dibedain ketika kumur wudhu sama yang lainnya gitu ya? Puasa Syaban 1 bulan kan sebelum Ramadan. Kalau memang nanti pemerintah bilang Ramadan tanggal 20 ya udah stop gitu ya, stop untuk puasa Syabannya. Mi kalau berdoa itu aja apakah bisa terkabul? Gini loh Kak, ketika kita sujud dan ruku itu adalah jarak terdekat antara seorang pencipta dengan hambanya, dan itu adalah doa yang benar-benar Allah akan jawab dan Allah akan dengar ketika kita sholat, baik ruku ataupun sujud. Dalilnya udah saya buatkan, ada dalam Al-Quran. Terus kalau kita berdoa di penghujung waktu sebelum azan subuh, itu adalah waktu yang paling istimewa yang akan Allah dengar gitu ya. Oh kalau gigi lagi sakit karena dingin, oke nggak apa-apa ya Kak kalau kondisinya lagi sakit. Oke. Nah terus kalau misalnya kita doa itu di mana sih yang paling bagus yang Allah akan dengar? Mihrab. Mihrab itu apa? Mihrab itu tempat di mana kita sholat, berdoa, membaca Al-Quran. Itu tempat cepat terkabul doa. Mi sakit rasanya dikatain anak, apakah mama sholat ngaji percuma? Kakak udah tahu kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dikatain sama anaknya, kisahnya. Nah, ketika Nabi Yakub sakit banget perasaannya dikatain sama anak, apa yang beliau lakukan Kak? Yang beliau lakukan adalah sholat dan meminta maaf atas ucapan anak-anaknya. Bisa jadi dia belum paham, walaupun usianya udah besar. Mungkin dia terlalu sakit hati karena emosinya menggebu-gebu gitu ya. Itu kisahnya ada di mana Kak? Ada di surah Yusuf ayat 86. Surah Yusuf ayat 86 itu kisahnya. Ya. Jadi kisahnya Nabi Yakub, dia ngadu ke Allah Subhanahu wa taala bahwa anaknya itu seperti itu gitu ya. Anak-anaknya itu sinis.
Bagaimana cara suami betah di rumah? Gini loh kak, jangan pernah terlalu cinta sama pasangan, karena nanti kamu akan sakit hati. Itu dalam Al-Quran begitu, surat At-Taubah yang sudah kita bahas kemarin. Oke? Jadi ketika kita punya harta, punya rumah, punya suami, punya anak, gak boleh terlalu cinta berlebihan. Bagaimana caranya biar suami itu betah di rumah? Kita jangan suka marah-marah, ya. Rumah bersih, nyaman, tanpa diminta kita memberi. Nah, kalau lagi haid baca apa yang dibaca? Maksudnya apa yang dibaca? Haid baca sholawat, baca istighfar. Oke? Kalimat-kalimat thayyibah itu banyak kak. Kalau zakat diberikan ke abang kandung. Sekarang saya tanya, abang kandungnya kriterianya tidak mampu atau tidak? Kalau dia kriterianya tidak mampu, dia termasuk fakir, itu sebagai penerima zakat, ada di surat At-Taubah di ayat ke-60, itu boleh. Ya. Sholat witir 3 rakaat, apa yang dibaca surahnya? Kul boleh. Saya hatam Al-Quran buat mertua, tapi buat mertua udah meninggal boleh. Izin dulu, terima kasih semua sama-sama. Kalau cabut alis ini kerjaan saya haram apa tidak? Haram kak, haram. Oke, nggak boleh dicabut alisnya. Sehat selalu, amin. Mertua anakku diam-diam ambil pinjaman riba pakai KTP anakku, terpaksa tanda tangan, dosakah anakku? Dosa. Riba itu dosa. Dosa. Kakak ikut tanda tangan ya dosa. Berarti kan menyetujui. Umi utang puasa 1 bulan saat hamil, apakah boleh diganti dengan bayar fidyah? Kak, fasyamu min ayyamil ukhar. Harus berpuasa di hari ketika kakak sudah sehat. Kenapa? Karena Allah punya sifat dalam Asmaul Husna al-adlu, yang maha adil. Kalau misalnya orang kaya nggak puasa Ramadan, cukup bayar fidyah aja, enak dia dong. Jadi Allah punya sifat adil supaya seluruh umatnya Nabi itu merata. Dia tidak puasa Ramadan harus diganti plus bayar fidyah. Kalau sudah lewat tahunan itu bayar fidyah. Kalau belum lewat tahunan cukup bayar qada Ramadannya aja. Ya. Berjudki, apa itu kak? Mak Sumayyah. Umi haid sudah lebih dari 15 hari, apakah boleh puasa kalau keluar darah haid? 15 hari itu satu harinya 1 kali 24 jam. Dihitungnya bukan dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, bukan. Hitung satu harinya itu 1 kali 24 jam. Kakak hitung baik-baik. Kalau sudah terlanjur hutang ban kak untuk tambah beli rumah gimana Mi? Kak, kalau misalnya kan beli rumah ada ban kak ya, itu bisa over kak, over ke yang syariah supaya kakak nggak puyeng tiap hari ya. Ini rumah saya, tapi rumah saya nggak ditempatin kak, nggak ditempatin karena saya posisi di Jakarta sama pasukan bodrek. Kalau ngalis itu boleh, yang penting kalau waktunya sholat dibersihkan pakai waterproof. Pakai waterproof. Ya, pakai waterproof betul. Micellar water kak, pakai micellar water, pasukanku protes. Micellar water kak. Penyakit ain kak, siapa tadi yang nanya? Penyakit ain tadi sudah bertanya ini kedua kali ya. Ya waterproof itu kan ini ya, apa namanya, yang nggak nempel sama air, makanya dibersihkannya pakai micellar water gitu. Anakku langsung begini, gitu. Dimana Mi makin segar? Alhamdulillah di rumah sendiri kak, tapi rumah ini nggak ditempatin. Mi kenapa hati pikiran nggak sama? Emang kemana dia hati sama pikirannya? Jalan-jalan. Yang boleh healing kan di surat Al-Kahfi di ayat ke-15. Gitu ya. Lagi ngerjain tugas mereka PJJ kak. PJJ. Kota Jakarta lagi PJJ, makanya saya bawa ke sini. Kak, kalau penyakit aid itu kak, dia pandangan hasad atau tatapan mata dari orang yang iri dan dengki itu gitu ya. Ya, gini. Ada sikap hasad, ada sikap takjub atau kagum. Jadi pandangan kagum terhadap seseorang, tapi
tidak disebut dengan zikir gitu loh. Misalnya Masya Allah gitu ya. Oke, atau ujub atau pamer atau kurang zikir. Nah, itu hati-hati ya kan? Tidak membentengi diri. PJJ itu apa deh? Jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Jadi belajarnya itu bukan di sekolah. Jadi dari rumah belajarnya. Karena lagi posisi Jakarta kan kemarin banjir. Jadi dari dinas pendidikan semua belajarnya dari rumah. Pembelajaran jarak jauh. Haid 4 hari tapi udah keluar cairan bening, harus sampai bersih total. Ya. Sayang Mi, rumah bagus nggak ditempah. Iya Kak, Masya Allah. Karena kan saya ikut itu ya Kak, ikut suami tugas. Jadi saya harus apa namanya, tinggalnya di sana, nggak di sini gitu. Anak saya 4, anak pertama saya sudah kuliah. Ya usia saya sudah 46 tahun insya Allah. Mi, gimana caranya sabar dan ikhlas mengurus mertua yang lansia? Anggap aja beliau orang tua kalian. Kak, ketika kita di rumah gitu ya, ketika kita di rumah, anak waktu kita masih kecil kita kan dirawat sama orang tua. Terus kakak sekarang ngerawat mertua, ya sabar, nanti balasannya Masya Allah luar biasa gitu ya. Oke. Mi, supaya hati tenang, banyakin baca Al-Quran ya, menerima ujian sakit dari Allah, baca Al-Quran. Mi, kalau witir 3 rakaat surat pendek dibaca di rakaat terakhir semua, apakah rakaat surat pendek semua dibaca 1, 2, 3 Kak? Tidak boleh ketika haid, apakah wajib dikodok? Tidak sholat ketika haid, enggak dikodok Kak, enggak dikodok ya. Kalau mertuanya cowok, kitanya perempuan, enggak boleh Kak. Oke, enggak boleh. Sebaiknya kakak ya, sebaiknya cari orang lain yang bisa, kalau kita mertua, itu mertua ya, kakak merawat ya yang semampunya kakak aja. Tapi kalau untuk menyentuh di bagian itu sebaiknya orang lain. Sebaiknya orang lain ya, jangan kakaknya. Oke. Saya tinggal dengan mertua yang sudah sepuh, perilakunya Masya Allah, minta kekuatan. Benar Kak. Kalau kakak diuji seperti itu, kakak ngerasa jengkel, itu balasannya Masya Allah luar biasa. Mi, suamiku sholatnya maghrib sama subuh aja, jadi zuhur asar nggak sholat gitu, sholatnya bolong-bolong. Orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja dosa besar. Umi di mana? Di rumah Kak, di rumah saya tapi bukan yang biasanya. Oke, karena tadi saya habis ada suami teman saya punya suami, beliau meninggal, saya belum sempat ziarah, maksudnya belum ke rumahnya, jadi baru hari ini saya sempat, ya udah saya datengin gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami sakit jantung sama paru-paru, puasa boleh bayar, mana tadi? Puasanya boleh bayar fidyah. Kalau puasanya kakinya bengkak, gini Kak, kalau yang sakitnya parah ya, itu tidak berpuasa pun nggak apa-apa, nggak diganti sampai dengan mau koma. Tapi kalau misalnya dia masih bisa menyentuh istrinya, berarti kan masih punya tenaga ya, atau dia masih walaupun sakit jantungnya, kakinya nggak bisa jalan, kan yang berpuasa di bagian tubuhnya. Nah, nanti minum obatnya di waktu sahur dan buka. Setelah berbuka puasa itu ada doa mustajab bagi orang-orang yang berbuka puasa, gitu ya. Oke, boleh kami ke rumah orang tua di masa idah? Kak, kakak masa idah kayaknya nggak sabaran ya mau keluar ya. Sebaiknya, sebaiknya kakak itu tunggu sampai dengan benar-benar masa idah terjadi, ya selesai gitu. Mertua laki-laki saya ikut di rumah saya, tapi dia sudah pikun. Kelakuannya astagfirullah, nggak apa-apa Kak, itu diuji nanti insya Allah kakak berkah ya, berkah. Anggap aja kakak lagi diuji waktu kakak kecil, itu kakak seperti itu kah gitu, kita kan nggak tahu waktu kecil gimana. Kirim doa yasin buat almarhum suami pakah. Apa itu pakah? Apakah boleh gitu kali ya? Boleh Kak,
Salam kenal, sering dengerin tapi baru netep Mi. Masya Allah, salam kenal Mi. Ibu saya kalau sholat duduk katanya lemes, tapi kalau ke rumah adik saya naik angkot PP masih kuat. Kelakuan berarti, giliran sholat dia nggak kuat, tapi PP kuat naik angkot. Allah kasih tahu ya, sholat berdiri itu, saya sudah praktekin sholat. Ketika kalian sholat berdiri, bahu sejajar dengan pinggul, jari kalau laki-laki 2 jengkal, kalau perempuan sekitar 1 jengkal, ya kak. Tulang bagian belakang Allah kasih sehat kalau kita berdiri sholatnya. Kasih tahu begitu ya, saya sudah praktekin sholat. Oke, kalau memang dia nggak kuat boleh duduk. Misalnya saya kerja tapi jam istirahat lewat dari jam sholat, nggak apa-apa, karena posisi kerja Allah maha mengetahui, ya kak. Umi, suami marah dinasehatin suruh mandi junub, tapi apakah boleh kita tolak kalau kita minta lagi? Maksudnya gimana kak? Suami marah dinasehatin suruh mandi junub, dia nggak mau gitu. Mandi junub itu wajib kak, nanti sholatnya nggak sah. Tapi apakah boleh kita tolak kalau dia minta lagi? Tanya, ngobrol lah baik-baik kak, jangan suka marah-marah. Oke? Pokoknya ngobrol baik-baik. Ini suami istri masa nggak ngobrol baik-baik? Gimana ceritanya? Giliran mau berzina berzina. Maaf, kalau giliran mau berromantis halal, gimana kak? Sholat witir duluan. Mal, apa kabar Mal? Nyokap sehat Mal? Nih kalau kita sujud, kita baca Sayyidul Istighfar, boleh kak, tapi di dalam hati. Susah dibujuk juga Mi. Kak, bicara baik-baik sama suami. Ini yang mana sih pertanyaannya, kayak ini yang mana ini? Mi, kalau sholat duduk kakinya dilipat apa selonjor karena sakit? Kalau sakit kakak duduk semampunya kakak gitu ya. Ini di samping nyokap. Lagi di mana kak ini? Bukan lagi di Bogor Mal. Mi baca surat Al-Muluk terus dihadiahkan ke kaum muslimin yang telah mendahului kita, boleh kak. Waalaikumsalam, salam sehat ya tante. Susah dibujuk juga Mi. Oh, ceritanya suaminya mandi junub. Suami mandi junub nggak mau, dia nggak mau dibujuk. Yang penting kita sudah mengingatkan, gak usah pakai ribut. Karena dalam surat Al-A'raf, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, setan akan terus mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Karena ketika Allah memerintahkan semua bersujud kepada Adam, cuma iblis yang gak mau. Akhirnya dalam surat Al-A'raf itu dibilang begini, ukhruj, disuruh keluar dari surga. Ketika dia disuruh keluar dari surga, dia gak mau, ya. Dia minta penangguhan sampai hari kiamat. Akhirnya dia terus akan mengganggu anak cucu Adam. Nah, ketika teman-teman diganggu sama suami yang sifatnya kalau disuruh mandi junub nggak mau, disuruh sholat nggak mau, kita sudah mengingatkan, kita dapat pahala karena sunnah. Dia nggak mau urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang normal doakan lewat sholat, gitu ya. Oke. Sepi baca doa apa? Kalau usaha sepi kak, Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Oke, kakak sholat di tempat usaha, kayak sholat sunnah mutlakah gitu ya. Gimana caranya doa cepat terkabul? Kakak tahu surat Al-Imran yang udah saya ceritakan, orang-orang yang berdoa di mihrabnya Maryam. Itu surat Al-Imran kak, kisahnya. Jadi ada orang yang benar-benar pengen banget cepat terkabul doanya. Akhirnya dia berdoa di mihrab. Mihrab itu artinya tempat orang sholat, tempat berdoa, itu doa cepat terkabul di situ. Sambil diangkat tangannya, jangan tangannya didiemin aja ke bawah, diangkat tangannya, minta. Kita minta sama Allah. Itu minta, ini minta. Allah maha kaya, Allah maha segalanya, minta apa, kita minta apa. Nah, 2, ketika kalian sholat, ya, suami apa orang tua? Maksudnya Kak Nung Bakri ini yang mana nih pertanyaannya? Oh, mendoakan suami dan almarhum orang tua, siapa yang harus didahulukan? Kilahuma, keduanya. Jadi begini kak, kalau berdoa pakai catatan boleh kak. Kalau berdoa ya, kalau lagi sholat nggak boleh pegang catatan kak. Ketika suami tadi ama orang tua mana yang didahulukan, kita bisa doanya bareng.
Bisa doa, misalnya beliau udah meninggal nih dua-duanya, suami sama orang tua, ya. Oke. Saya bilang begini, ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa suami saya A bin B, mertua saya, orang tua saya A bin B. Al-Fatihah khususon buat dua orang itu, ya, namanya disebutin. Ila arwahi, arwah itu jamak dari kata ruh. Kalau ruh kan cuma satu, arwahi gitu, ya. Oke. Kayak di masjid bagus berdoa, maksudnya gimana? Iya, kalau berdoa begini di masjid. Salat tahajud terus witir. Habis witir zikir istighfar dulu atau doa dulu, istighfar dulu. Jadi selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kakak istighfar. Istighfarnya harus nyampe ke hati, sampai di kepala diingat punya dosa apa. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oke, setelah itu kakak baca sholawat, boleh baca sayyidul istighfar. Habis itu kakak angkat tangan pakai bahasa sendiri berdoa, gitu ya. Kalau sholat sunnah pakai iftitah sunnah, nggak pakai tidak berdosa. Kira-kira jam berapa waktu sholat sunnah atau sunnah fajar sebelum kita kira-kira? Oke. Qobliyah subuh itu setelah azan, namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar adalah qobliyah subuh. Qobliyah artinya sebelum sholat fardu, pelaksanaannya setelah azan. Oke. Oh, suami belum meninggal. Kalau suami belum meninggal, ya kakak doanya saya niat. Nah, tuh lagi dibenerin kak, soalnya di belakang ada yang bocor, makanya saya datang ke sini. Tuh ada orang kan di belakang, di dapur saya lagi bocor bagian atap atasnya. Gitu. Kalau suami belum meninggal, berdoanya siapa duluan? Kakak terserah siapa duluan, mau orang tua duluan boleh. Ya, suami belum meninggal berarti ila jasadi. Salam dong Za buat ibu, semoga Allah angkat penyakitnya, baru habis berobat ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Mal, baca surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, lalu baca surat Al-Fatihah, gitu ya. Oke, buat orang-orang yang sakit, saya doakan siapapun yang sakit, Allah angkat penyakitnya, sehat walafiat, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Amin. Salam kenal, suami sama anak saya tidak mau sholat. Saya udah enggak kurang nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak. Secara fitrahnya laki-laki atau suami dia tidak bisa dinasehati, ya. Oke. Sebaiknya kita doakan lewat sholat tahajud kita. Tolong diingat, kita sudah ngebahas surat At-Taubah di ayat ke-84. Kalau ada seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, dia beriman tapi dia tidak sholat, dia mengaku Islam tapi dia tidak sholat, dan dia sampai hari akhir dicabut nyawanya tapi dia tidak sholat juga, tidak mau taubat. Dalam surat At-Taubah di ayat 84, siapapun orang itu yang tidak mau sholat sampai akhir wafatnya, tidak mau taubat juga, jangan pernah sholatkan orang itu, atau jangan kamu berdiri sambil berdoa untuk mendoakan si mayit. Jangan pernah, karena dia sudah kufur, sudah keluar dari agama Islam. Jadi nggak boleh didoakan. Ya, kakak boleh buka surat At-Taubah ayat 84. Ngapalin ya dia? Surat apa itu lagi dihafalin? Na'udzubillahi min dzalik. Apa tadi? Saufa ta'lamun, gitu deh. Adek pray dek. Neng, suami ibu susah dipercaya. Kenapa bud? Bilangnya kerja tapi jarang pulang. Terus anak laki-laki dikasih tahu nggak ada lanjutannya nih tulisannya nih. Semoga para suami pada mendengar ya Mi, amin. Kakak, saya lagi ada tukang di belakang. Ya, lagi ada tukang di bagian dapur. Jadi dibenerin gitu. Amalan orang haid kak,
orang haid nisfu Sya'ban ataupun tidak nisfu Sya'ban, kakak zikir. Zikir itu bisa berdoa, bisa membaca Asmaul Husna, atau kakak membaca sholawat, oke? Atau mendengarkan murotal Al-Quran, itu mendengarkan. Terus sedekah atau silaturahmi itu ya, atau tafakur ilmu nih kayak begini nih, mencari ilmu. Ini dapat pahala zikir kak, kayak surat Al-Imran ya 190 sampai 191. Atau kakak melakukan kegiatan sosial orang haid, ya boleh ya. Ini kalau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, oke. 2 rakaat salam kak, qobliyah zuhur. Ya. Kak sekali lagi izin, saya bukan di tempat saya yang seperti biasanya. Ini rumah saya, tapi rumah saya yang next gitu ya. Bukan next ya, ini rumah ini nggak diisi, nggak ada orang. Lagi dibenerin. Alhamdulillah. Mi kalau qobliyah subuh mana sih tadi dilakukan? Kak, qobliyah artinya sebelum. Nih dengarkan saya dalilnya, dengarkan saya. Man sholla, siapa yang sholat, ithnata asyarata, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di syurga. Ada yang namanya qobliyah, artinya sebelum, tapi pelaksanaannya setelah adzan. Ada qobliyah subuh 2 rakaat, ada qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Ada yang namanya ba'diyah. Ba'diyah itu ada ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, masing-masing 2 rakaat gitu ya. Oke, malam nisfu Sya'ban kapan? Insya Allah tanggal 3 Februari. Mi kalau sakit baca surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Kalau kita ketiduran pas bangun tengah malam sholat isya terus sholat tahajud boleh nggak? Kak, kalau kita ketiduran nggak sengaja abis itu sholat isya baru tahajud itu boleh ya, kecuali kalau disengaja, khawatirnya nyawanya belum nyampe udah meninggoy duluan, masih punya utang sholat isya. Bagaimana kalau kita lagi sholat terus ngantuk berat, apakah harus diulangin? Kalau ngantuk berat sampai dengan tok-tokan atau sampai tertidur pulas gitu ya, wudhu lagi. Kakak masuk ke akun saya nih. Kak izin ya, saya sambil masukin keranjang kuning ya, boleh ya? Boleh nggak? Coba komen. Saya sambil masukin keranjang kuning karena kalau sudah jam 2-an saya mau close ini kak. Kalau sudah jam 2 kita sambil sesi pertanyaan ya. Sambil masukin keranjang kuning karena tadi nanya kapan madu. Sekali lagi kalau mau check out silahkan. Saya sambil masukin keranjang kuning sambil baca sesi pertanyaan. Oke, terima kasih jawabannya ya. Surat Al-Anbiya ayat 83-84 kalau zikir kesehatan ya. Oke. Mi kalau lagi sakit baca sholawat boleh kak, tibil qulub boleh. Mi tadi yang tadinya saya kerja tapi sekarang cuma mau jadi IRT aja, urus anak, nggak apa-apa kan Mi? Boleh kak. Baca Yasin 3 kali. Oh kak, dengarkan saya. Kakak masuk di akun saya, udah saya buatkan video TikTok ya kak, itu hadisnya nomor hadis 1144 ya kak, karangan Syekh Muhammad Albani, itu udah saya buatkan video TikToknya. Jadi tidak ada amalan khusus ketika di bulan Sya'ban, tapi Nabi memberi sunnah kepada para sahabatnya dengan cara berpuasa dan melakukan amalan kebaikan apapun. Dalam hadis tersebut mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengamati hambanya dan malaikat mencatat apapun amalan yang kalian lakukan, lalu langsung dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bulan Sya'ban. Sholat fardu sujud terakhir boleh baca apa? Sholat fardu sujud terakhir, ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa saya. Ya Allah ya Tawwab, terima taubat saya sebelum ajal menjemput. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, tetapkan saya dalam keadaan iman dan Islam, gitu ya. Oke. Saya ke etalase 1, nama madunya akasia, labelnya warna kuning. Buat pekerja keras, olahragawan, aktivitasnya banyak, gampang capek, badan pada pegel, kebas, kram, kaku, kesemutan, diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, keputihan, nyeri haid nggak lancar, haid terus-terusan, itu akasia. Stamina pria, vertigo, insomnia, itu akasia.
Luka bekas koreng, bekas hitan, bekas operasi itu akasia. Kolesterol, asam urat, darah tinggi itu akasia. Oke. Kalau imun madunya madu multiflora etalase 3. Penebalan dinding rahim, pembuluh darah tersumbat, rematik itu akasia. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat 2 salam Kak. 2 salam. Ya. Kalau puasa Syaban Senin Kamis boleh nggak? Boleh. Setiap hari boleh. Kayak puasa Nabi Daud juga boleh. Sholat duha suratnya sebaiknya wasyamsu sama wadduha. Oke. Akasia lagi disematkan, labelnya warna kuning. Buat yang mata buram, mata glukoma, bukannya buat mata itu akasia. Waalaikumsalam Kak Leli. Kita menemukan uang di jalan. Bolehkah uangnya kita masukkan ke amal? Itu bagus. Mi saya pesan madu, nggak datang paketnya. Nggak mungkin Kak. Kalau Jabodetabek 2-3 hari itu nggak mungkin. Karena kalau kakak cek di saya, lalu mengendap di akun saya, itu kita kena pelanggaran. Ya, itu nggak mungkin, pasti dikirim. Ya, kakak boleh cross check dari akun kakak, bisa dilihat itu posisinya di mana. Kakak check outnya di mana? Saya tanya. Oke? Apa orang yang meninggal harus diadzani di kuburan? Iya. Sholat sunnah qobliyah zuhur boleh nggak langsung 4 rakaat 2 salam Kak? Buat anak 2 tahun boleh Kak. Jadi madu kami minimal 1 tahun. 1 tahun boleh minum. 1-12 tahun minumnya 1 sendok pagi 1 sendok sore. Kalau 13 tahun ke atas minum madunya 2 sendok pagi 2 sendok sore. Udah cekot akasia terus dengan kelanceng gimana minumnya? Akasia 2 sendok pagi, kelanceng 1 sendok sore. Ya. Kalau anak-anak kelanceng setengah sendok. Sujud terakhir bolehkah berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh Kak. Semenjak saya minum madu akasia makan jadi Kak, madu kami nggak ada campuran apapun. Ya, tolong perhatikan asupan makanannya kakak. Bisa jadi kakak memang ususnya yang berbeda. Oke? Mi aku puasa sunnah nggak sahur cuma niat aja. Sebenarnya sahur itu sunnah dapat pahala. Kalau misalnya kakak cukup niat aja, yang penting itu ada niat. Kalau tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat boleh, 2 boleh, 4 rakaat langsung boleh. Ya. Oke, akasia udah, sekarang kita ke madu rambutan. Madu rambutan etalase nomor 4. Labelnya warna oranye. Buat yang nyeri pinggang, nyeri punggung, nyeri persendian, nyeri lutut, osteoporosis, syaraf kejepit, ginjal, jantung, hati, tulang, empedu itu rambutan. Pengapuran, varises, hepatitis, kalium, polimiositis, kencing batu, prostat, anyang-anyangan, telapak kaki sakit, ISK, sering ngompol, suka beseran, madunya rambutan. Ini surat Al-Anbiya dibaca untuk apa? Ayat 83-84. Itu zikir kalau buat kesehatan Kak. Zikir kesehatan. Kalau sholat duha Mi 2 rakaat. Boleh Kak. 2 rakaat ya kalau sholat duha. Qadha puasa Ramadan masih bisa Kak. Ini bulan Syaban masih bisa. Puasa qadha Ramadan masih bisa. Yang saya sematkan madu rambutan teman-teman. Teman-teman boleh ketik keluhannya apa, nanti saya arahkan. Ini ada diskon 8%, mana sih bacanya? 8% kalau cekot di atas 70.000. Sekarang kita ke multiflora, labelnya merah ya. Multiflora etalase 3 label merah. Buat apa aja? Buat yang madu kelanceng. Oke, abis ini kita ke madu kelanceng. Buat yang asam lambung, GERD, wasir, ambeien, susah BAB, madunya multiflora. Oke, bumil busui aman ya. Yang asinya seret, darahnya rendah, trombosit, autis, bau mulut, hernia, talassemia, HB rendah, madunya multiflora. Benar Kak? 1 kilo. 1 kilo etalase 1, 2, 3, 4. Kalau etalase 5 175 gram dia madu hitam. Ya, madu hitam. Umi, madu multiflora nggak mengandung, tidak. Dengarkan saya, kakak kalau ngelihat label saya, di situ ada tulisannya ya, madu murni, nektar akasia. Oke, madu hutan nektar akasia, karakter rasanya lebih dominan dibandingkan dengan madu hutan yang lain. Bisa difahami? Ya, dia lebih dominan, madu nektar. Dan lebah itu mengkonsumsi bunga nektar. Begitu. Oke? Kode puasa Ramadan lewat tahun masih bisa nggak Mi? Bisa. Ya, tapi sholat taubat dulu. Oke, kalau udah lewat tahun bayar fidyah. Oke?
Mi, masa idah yang cerai hidup berapa lama? Kalau lagi haid berwudu boleh Kak, niatnya buat, kalau haid berwudu itu niatnya buat penjagaan maksiat. 3 kali haid Kak, kalau 3 bulan. 3 bulan kalau orang meninggalnya cerai hidup. Kalau emah madunya multiflora ini multiflora. Oke? Multiflora itu buat yang mah, asam lambung, ini lagi disematkan nih. GERD, wasir, ambeien, susah BAB, radang usus, usus buntu, tukak lambung, multiflora. Asinya seret, darahnya rendah, itu multiflora. Akasia buat apa? Oke, akasia bisa buat pusing-pusing, ya. Buat stamina. Kita ke akasia sekarang. Kita ke kelanceng dulu baru ke akasia ya, karena tadi urutannya ada yang nanya kelanceng. Kelanceng etalase nomor 5 akan saya sematkan dulu bentar. Oke, etalase 5 madu kelanceng. Kelanceng itu buat apa aja? Buat yang antioksidan, kanker, tumor, lipoma, miom, benjolan, stamina, epilepsi, kelenjar, leukemia, serviks, hepatitis, kejang-kejang, kutil, Parkinson, kemo, tremor. Itu madunya madu kelanceng. Kalau madu kelanceng minumnya pagi 1 sendok, sore 1 sendok. Kalau anak-anak setengah sendok. Kalau darah tinggi madunya akasia. Yang udah check out Ateng Bayu bawa kayu sekerat, thank you berat. Ya, oke. Waalaikumsalam teman-teman, masuk. Yuk kita ke etalase akasia yuk, yang tadi nanya nih akasia nih. Kalau batuk madunya randu. Kalau di rumah ada yang perocok madunya randu. Ini akasia ya, saya sematkan ya. Asamnya mantul min, iya betul. Kalau darah tinggi ini akasia nih, saya sematkan ya akasia ya. Oke, akasia itu buat yang pekerja keras, olahragawan, aktivitasnya banyak, gampang capek, badan pada pegel, kebas, kram, suka kaku. Ini akasia yang saya sematkan. Kesemutan, diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, itu akasia. Check out yang label merah, Mi, label merah multiflora Kak. Silahkan Kak Rival, terima kasih. Terima kasih semua yang mau turun boleh ya. Kolesterol madunya akasia. Kolesterol madunya akasia. Izin ya Kak, saya ucapkan terima kasih yang udah nongkrong di live streaming saya. Mohon maaf lahir batin ya, karena saya harus pergi lagi karena ada aktivitas lain, jadi saya nggak bisa lama gitu live-nya. Minum sebelum makan lebih membantu keluhan. Kalau sering ngantuk madunya akasia. Lalu udah cekot madu kelanceng udah sampai Mi kemarin, terima kasih ya Bun. Kak Jai buat stamina pria ambil di akasia dan madu kelanceng. Diabetes 1 sendok di madu akasia, minumnya 1 sendok di akasia diabetes. Ya, tolong perhatikan asupan makanannya. Dia manisnya madu kami membantu menetralisir gula darah. Ya, oke. Minumnya sebelum Kak. Yang mau kerja silakan Kak ya. Kalau tulang madunya rambutan Bun. Kalau susah BAB madunya multiflora. Susah BAB madunya multiflora ya. Tahajud suratnya apa? Tahajud suratnya wasyamsu sama waduha. Kalau lagi minum obat dijeda 30 menit. Dijeda 30 menit. Bolehkah selalu berkah selalu minum madunya? Amin. Terima kasih Kak, sehat selalu ya. Madu kelanceng rasanya pahit, asem, nggak ada manisnya dia. Oke. Waalaikumsalam Kak Junior. Terima kasih kembali Kak untuk semuanya. Oke Kakak, akasia udah saya bacakan nih. Oke, program hamil, komplikasi, sering masuk angin, susah tidur, sering pusing, itu madunya akasia. Badan pada pegel, kebas, kram, kaku, kesemutan, itu akasia. Emang bener Mi, madu akasia bagus, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih kembali Kak. Oke, kita ke madu randu yuk. Madu randu itu etalase 2 sayang nih. Yang ini nih madu randu. Buat kulit dan pernapasan boleh check out madu randu. Kalau tensi tinggi madunya akasia etalase 1 yang labelnya kuning. Tensi tinggi ya. Boleh campur yang manis gak? Saya biasa campur madu. Madu boleh dicampur bikin teh ya. Atau kakak mau campur gini loh Kak, karakter rasa madu kami kan karena nektar ya. Lebahnya mengkonsumsi bunga nektar. Dia manisnya lebih dominan. Jadi nggak ada campuran apa-apa.
manisnya lebih dominan. Jadi kalau kakak mau campur dengan bikin jus, bikin kopi, bikin teh, itu boleh, nggak usah pakai gula lagi. Ya, madu randu buat asma, sesak nafas, TBC, bronkitis, batuk, pilek, demam, radang tenggorokan, sariawan,